FM 96,9 MHz. Selamat siang, saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Sumba. Mas bersama saya Elondong menemani Anda di Sumba siang ini. Dan tentunya di Sumba siang ini kita akan mengikuti wawancara live di Sumba siang ini bersama narasumber Kak Siti Erna terkait dengan topik hukum dan etika dalam pengelolaan daging kurban Idul Adha 1445 Hijriah berdasarkan perspektif hukum agama. Dan di siang hari ini saya ingin menyapa narasumber kita, Kak Erna. Halo, selamat siang Kak Erna. Siang juga Kakak. Apa cukup jelas suara saya di siang hari ini, Kak Erna? Cukup jelas. Oke, baik Kak Erna. Kak Erna, bagaimana suasana perayaan sholat Idul Adha di pagi hari tadi? Alhamdulillah, menurut pengamatan saya, itu penuh dengan hikmat. Kenapa saya bilang penuh dengan hikmat? Yang pertama, ini sudah momen yang ketiga, kalau nggak salah. Itu sudah momen ketiga kita melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan. Karena beberapa tahun belakangan ini kita lebih sering melaksanakan sholat Idul baik Fitri maupun Idul Adha di masjid. Di samping itu, kenapa saya bilang penuh hikmat? Karena kita tahu bahwa lapangan itu bersebelahan dengan gereja ya, gitu. Terus di sekelilingnya juga itu mayoritas agama non-Muslim. Tapi alhamdulillah prosesi ibadah tadi itu berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Luar biasa. Ini hal yang perlu kita angkat dan menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain betapa kuatnya toleransi yang dimiliki di Sumba. Yang mana ini bukan kali pertama, tapi itu sudah menjadi, bisa dikatakan adat, sudah menjadi kebiasaan. Budaya, kebiasaan ya. Di Sumba itu sangat dijaga gitu. Untuk kebersamaan, kerukunan antara umat beragama. Benar sekali. Oke, karena di sini terkait dengan hukum dan etika dalam pengelolaan daging kurban itu berdasarkan dengan perspektif hukum agama. Kira-kira bagaimana pengertian dan pentingnya kurban? Ya. Kalau dari perspektif agama, ini saya sangat berterima kasih ya sama RRI Prosumba yang telah memberikan ruang pada saya untuk mengisi atau untuk berbagi melalui radio ini. Karena memang saya bagiannya dari perspektif keagamaan. Kalau dari perspektif lain mungkin pengetahuan saya itu masih belum sampai ya. Kalau dari perspektif agama sendiri, itu dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar, ayat 1 dan 2, itu berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Katanya Allah, sesungguhnya Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami ini telah memberikan nikmat yang banyak. Kemudian di ayat kedua itu menjelaskan, di ayat kedua itu berisi perintah fasholli lirabbika wanhar, dirikanlah sholat dan berkurban. Itu salah satu referensi yang menjadi rujukan kita umat muslim. Kemudian itu secara umum. Kemudian di dalam kitab Al-Qur'an sendiri menjelaskan tentang hukum daripada berkurban. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad yang mengarah pada fardu kifayah. Sunnah muakkad artinya kesunahan yang sangat dianjurkan. Kemudian
yang mana sunnah muakkad ini mengarah pada fardhu kifayah, dalam tanda kutip bahwa apabila kurban ini sudah dilaksanakan atau sudah dipenuhi oleh salah satu kerabat di dalam rumah itu atau kerabat muslim lainnya, maka kewajiban kurban bagi umat muslim yang lain itu gugur, seperti itu. Oke. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa kurban ini sebenarnya tidak ada tidak bersifat wajib, tidak. Tapi siapa yang mau silahkan berkurban. Yang ikhlas. Siapa yang mampu silahkan berkurban. Seperti itu. Surat Al-Kawthar tadi ayat 1 dan 2 itu turun ketika terjadi peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini secara umumnya, bahwa pada waktu itu Nabi Ibrahim tidak diberi anak, yang begitu lama tahunnya beliau menunggu. Akhirnya beliau punya seorang putra yang bernama Nabi Ismail. Kemudian turunlah ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, gitu. Sholat kemudian berkurban. Akhirnya Nabi Ismail itu menceritakan kepada Nabi Ibrahim bahwa wahai ayah, saya ini diperintahkan oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba langsung diganti oleh domba, seperti itu. Makanya ada peristiwa kurban, yang mana monumen ini sebagai monumen kita mengingat kembali sejarah, seperti itu. Oke. Dan mungkin dari hari raya Idul Adha ini, tentang bagaimana kita harus melaksanakan dan berkorban, mungkin ada ketentuan syariah yang harus dipatuhi dalam proses penyembelihan hewan kurban. Mungkin bisa sedikit dibagikan untuk kita semua mengikuti proses terkait. Benar sekali. Dalam tuntunan syariah sendiri itu memiliki ketentuan baik dari segi orang yang akan berkurban ataupun dari hewan kurbannya itu sendiri. Nah, kalau dari segi hewan kurbannya itu ada beberapa persyaratan, yang mana kalau saya ini merujuk referensi dari kitab Fathul Qorib, yang mana ini salah satu buku, kalau kita bilang itu kitab ya, kalau umum buku Fathul Qorib, yang mana di dalam buku ini menjelaskan bahwa ada 4 syarat binatang yang ada 4 syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mengurbankan. Yang pertama, binatang tersebut itu tidak buta, sekalipun butanya itu punya mata sebelah. Yang kedua, binatangnya itu tidak boleh pincang. Terus yang ketiga itu binatangnya itu tidak boleh terlalu kurus. Kemudian yang keempat itu tidak boleh sakit. Yang mana sakitnya itu tidak bisa ditolerir, kayak gitu. Kalau sakitnya cuma sedikit, mungkin kita bisa lihat dari perspektif manusia sendiri ya, yang bisa membedakan binatang ini sepertinya parah sekali sakitnya. Ya, seperti itu. Jadi harus memenuhi 4 kriteria ketika ingin mengorbankan hewan tersebut.
Kemudian perlu diketahui juga bahwa prosesi penyembelihan hewan ini itu dimulai dari terbitnya matahari di hari-hari tasyrik. Kalau hari-hari tasyrik itu kena tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi selama 3 hari ini dimulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari di tanggal 13 hari tasyrik, itu umat muslim Terus ada ketentuan lain bahwa hewan-hewan yang paling utama untuk dikurbankan urutannya itu ada. Yang pertama unta. Kalau di Indonesia kan tidak ada unta, kakak ya? Ya. Yang ada itu kan di Arab. Kemudian benar sekali. Yang kedua itu sapi, ketiga itu atau sejenisnya domba seperti kambing. Okay. Nah, perlu diketahui bahwa untuk binatang yang ukurannya besar seperti onta, seperti sapi. Itu bisa dikongsikan untuk 7 orang dalam ketentuan umat muslim. Kayak gitu. Jadi satu sapi itu bisa untuk 7 orang. Misalkan nih, saya kurbankan sapi, yang mana saya niat untuk saya, kemudian untuk teman saya, untuk si ini 7 orang gitu. Itu boleh. 7 orang. Seperti itu. Sedangkan untuk pembagian dalam 1 ekor sapi itu ya? Iya, benar sekali. Kalau tidak 1 ekor onta. Kemudian untuk kambing, kalau kambing itu hanya untuk 1 orang. Hanya untuk 1 orang. Jadi 1 kambing ya diperuntukkan untuk 1 orang. 1 orang. Gitu, seperti itu. Terus perlu diketahui juga bahwa ketika hewan yang kita kurbankan itu ingin disembelih, lebih utamanya bagi kita umat muslim, terutama yang mengorbankan hewan tersebut, kalau bisa ikut menyaksikan. Di situ kita disunahkan, yang mana kalau dalam hukum Islam disunahkan itu dianjurkan untuk berdoa. Seperti itu, yang mana yang kita kurbankan itu kita peruntukkan untuk Tuhan kita semata. Seperti itu. Oke, Kak Erna, terkait dengan proses penyembelihan hewan kurban dan kondisi hewan yang layak yang masuk untuk dikurbankan, di situ kira-kira prosedur hukum yang berlaku dan ketika yang mengelola daging kurban itu dari aspek penyembelihan hingga dibagikan kepada umat itu seperti apa? Iya. Jadi kalau dalam perspektif Islam sendiri, kakak ya, saya hanya bicara dari perspektif Islam, bahwa ketentuan orang yang menyembelih itu dari, misalnya nih, saya nih sebagai laki-laki itu berkurban. Kalau saya mampu untuk menyembelih itu tidak apa-apa, seperti itu. Tapi kalau mewakilkan kepada si penyembelih gitu, artinya sudah ditentukan mereka itu panitia untuk penyembelihan hewan, yaitu apa-apa kayak gitu. Kemudian syarat utama dari orang yang menyembelih adalah tentunya beragama Islam. Seperti itu. Kemudian urutannya adalah yang pertama harus laki-laki. Laki-laki yang sudah menikah. Kalau seandainya tidak ada laki-laki, baru boleh perempuan. Tapi sejauh ini ya laki-laki yang melakukan penyembelihan ya. Tapi yang jomblo
tidak bisa ya karena bisa juga, tapi lebih utama Bisa. yang sudah menikah kayak sudah gitu. menikah berkeluarga ya. Kayak gitu. Oke. Terus di dalam prosesi penyembelihan, khususnya Ya. di momen Idul Adha ini, ada beberapa hal yang disunahkan. Kalau di sini saya baca ada 5. Yang pertama, kalau istilah penyembelih, bahasa Arabnya zabihun. Jadi si zabih ini atau si penyembelih ini, ketika dia mau menyembelih hewan kurban, hal-hal yang disunahkan, arti yang dianjurkan ketika penyembelihan. Yang pertama, dia harus membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga bismillah, boleh juga bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, dia harus bersolawat kepada baginda Nabi. Kemudian yang ketiga, hewan kurbannya harus menghadap ke arah kiblat. Kalau kita ini kalau menghadap ke arah kiblat, kita menghadap ke arah barat, terbenamnya matahari. Gitu. Kemudian yang keempat itu kita baca takbir. Takbir yang kakak mungkin sering dengar kan, yang Allahu Akbar, Allah. Ya. Sambil disembelih kayak gitu. Kemudian disunahkan juga kita berdoa. Nah ini dia. Artinya doa ini ketika orang yang berkurban itu tidak menyembelih secara langsung, kemudian dia mewakilkan kepada panitia, maka kita dianjurkan berdoa ini. Itu sudah ada ketentuannya kalau di dalam rujukan dalam syariat Islam. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Artinya, ya Allah, ini dari Engkau dan ini juga untuk Engkau, maka terimalah. Nah, ini dia punya arti seperti itu. Iya. Berarti ada saja makna dan maksud dalam proses penyembelihan, ya. Dan masih kurang Kak, bahwa daging kurban ini, daging hasil dari sembelihan daging kurban ini, itu wajib diperuntukkan kepada 2 kelompok. Ada orang miskin, ada fakir miskin, seperti itu. Jadi ketika sapi, kambing semuanya sudah disembelih, maka prosesi pembeliannya itu kita harus menitik beratkan, lebih kita dahulukan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti itu. Kemudian ketentuan lain memberikan istilah bahwa orang yang mengorbankan hewan, baik sapi ataupun kambing, itu disebut dengan mudhohi kalau dalam Islam. Mudhohi, yang mana ketentuan bagi mudhohi ini, dia tidak boleh sama sekali menjual daging hasil sembelihan itu, baik anduknya, baik kulitnya, bulunya, dagingnya, dia tidak boleh menjual. Nanti tidak jadi kurban, tidak jadi kurban, bukan kurban lagi namanya, seperti itu. Kayak gitu. Bahkan lebih utama bagi mudhohi, artinya orang yang mengorbankan hewan itu, untuk menyerahkan sepenuhnya hewan tersebut, artinya dia tidak mengambil sedikit pun daging yang dia kurbankan, dia tidak terima. Akan tetapi dalam ketentuan lain, jika dia mau bertabaruk artinya mau merasakan berkah dari apa yang dia kurbankan, maka boleh dia mengambil sedikit bagian. Biasanya hanya 1/3 bagian yang boleh dia ambil, sisanya harus dibagikan kepada yang lain. Terus bagi orang yang menerima kurban, daging kurban, itu selain mudhohi, artinya orang miskin, fakir miskin dan yang lain-lain, itu boleh, jika dia terima daging kurban, dia boleh menjual. Nah ini dia hikmah yang perlu kita catat, bahwa dalam agama Islam, khususnya dalam momentum Idul Adha ini, itu menunjukkan bagaimana sikap peduli kita antara sesama umat muslim, seperti itu. Jadi kita
momentum yang luar biasa, seperti juga di Idul Fitri itu ada pembagian zakat beras. Kemudian Ya, ketika di Idul Adha ada pembagian daging, kayak gitu. daging. Jadi artinya kita membahagiakan keluarga kita yang mungkin tidak mampu. Kurang mampu. Jadi bagi orang yang punya kemampuan di bidang finansial, itu agama mengajarkan untuk berbagi. Wah, Hikmah yang kita ambil ya di situ sebenarnya. ya, Kayak gitu. oke. Mungkin karena dari segi etika dan tata cara dalam pengelolaan daging kurban, itu bagaimana implementasinya dan praktiknya kira-kira? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa daging kurban ini memang diimplementasikan untuk mereka yang tidak mampu sebenarnya. Oke. Seperti tadi. Jadi dan juga hanya khusus diperuntukkan untuk orang yang kurang mampu, dalam artian itu orang yang kafir miskin, dan Tadi sudah tanda kutipkan bahwa ini lebih wajib diperuntukkan kepada, berarti selain mereka juga ya boleh. Seperti itu. Tapi kita dahulukan mereka. yang Dahulukan. paling terutama ya. Ya, kalau memang dagingnya ternyata habis di pembagian fakir dan miskin, terus umat yang muslim yang lain yang ekonominya menengah tidak dapat, ya mau bagaimana. Tapi alhamdulillah sejauh ini, sejauh peradaban ini, itu daging tidak pernah kurang. Bahkan kita semua umat muslim ikut merasakan, dan bahkan juga tetangga-tetangga yang non pun kita bagi. Iya, benar. Luar biasanya di situ. Kita sering kalau macam momen seperti begini, ada saudara-saudara kita yang beragama muslim dikirim ke rumah biasanya. Ada juga yang mengantarkan. Makanya itu bagian dari berbagi dan sama-sama merayakan ya. Iya, benar sekali Kakak. Jadi di Sumba ini apa ya, kita tuh tidak melihat dari perspektif agama lagi dalam menjalani. Benar. Yang penting ya engkau manusia gitu. Ya. Manusia. Terus kita sama-sama hidup di muka bumi, jadi kita sama-sama menjalani kehidupan ini ya saling dalam kemanusiaan gitu, saling merangkul tanpa melihat hal lain. Toleransinya juga ada sangat tinggi ya. Kalau seandainya pun di kalangan manusia, di kalangan khususnya di Sumba ini ada yang intoleransi, artinya merasa risih dengan hal-hal seperti ini, maka yang pertama agamanya perlu dipertanyakan, dan yang kedua jiwa nasionalismenya perlu ditanyakan juga, seperti itu. Syukur kita di Sumba Barat sangat tinggi toleransi antara umat beragama dan perlu menjadi contoh ya buat kabupaten-kabupaten lain mungkin di luar sana yang masih perlu diketahui juga bahwa secara nasional kemarin ada riset yang mengatakan bahwa tahun 2022-2023 tingkat toleransi tertinggi di Indonesia berada di NTT. Benar sekali. Kemudian saya juga kebetulan suka menulis karya ilmiah, yang mana saya berkolaborasi dengan Widya Suara, Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Ibu Kiptiah. Kemarin kita melakukan riset mengenai KUB, Kerukunan Umat Beragama di Sumba, khususnya WK Bubak. Itu nilai toleransinya itu dengan nilai konveksi 87, sekian, itu berada di atas rata-rata. Artinya nilai toleransi antara umat beragama itu memang sudah diakui. Iya. Oke, Kak Erna, di sini kira-kira yang Kak Erna lihat dari peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan hukum itu dan pengelolaan daging seperti apa?
Iya, iya, ini kan sepertinya inovasi baru ya, sepertinya. Ya, Inovasi baru dalam hal keempat, bahwa oke. luar biasa. Saya bukan ngomong politik di sini. Pemerintah Iya, iya, kita iya. luar biasa Walaupun suasana menempatkan. dalam suasana konteks. Ini suasananya panas banget. Apa namanya, pemerintah namanya juga pasti selalu memiliki kiat terbaik untuk rakyatnya, seperti itu. Yang Benar. mana beliau ini, pemerintah sengaja menempatkan sholat adha itu di lapangan, karena di area masjid itu memang diperuntukkan untuk hewan-hewan. Artinya ketika jamaah datang sholat di masjid kan itu terganggu dengan adanya hewan. Seperti itu. Jadi pemerintah khusus Idul Adha mengarahkan kita sholat ke lapangan, seperti itu. Ya. Dan salah satu juga bentuk salah satu bentuk perhatian pemerintah mungkin dengan itu, dan bukan ya, bukan baru kali ini saja. Tiap tahun, setiap pergantian pemerintahan, bahwa sumbangsih pemerintah kepada umat muslim di momen Idul Adha itu selalu ada. Seperti kemarin ada sumbangan sapi. sumbangan Seperti sapi itu, juga ya. dari pemerintah. Benar, betul sekali. Di pemerintah untuk masjid. Kemudian dari perhatian pemerintah. Benar sekali. Bagi Kemudian dari NSS juga ada kemarin kakak kambing. NSS motor dealer itu ya, sumbangan ya. sumbangan. Jadi saya bilang wah, biasa Iya. gitu, asik juga. Itu luar biasa. Tahun ini perayaan Idul Adha ini Meriah. sangat berbeda dari tahun-tahun kemarin ya. Meriah. Selain pemerintah, adapun dari luar pemerintah yang patut menyumbang juga, Iya. ikut berpartisipasi di dalam Benar. perayaan Idul Adha. Oke, karena mungkin di sini closing statementnya bisa karena berikan terkait dengan perayaan Idul Adha dan berdasarkan perspektif hukum agama. Karena mungkin waktu kita sudah hampir habis di siang hari ini. Oke, silakan karena. Baik. Baik, sebagai bentuk closing katanya. Hal luar biasa yang menjadi cerminan kita umat muslim adalah khususnya dalam momentum Idul Adha ini adalah kepedulian dan berbagi, seperti itu. Jadi kita berkurban sama halnya kita menyerahkan sesuatu yang lebih yang Tuhan berikan kepada kita, dalam tanda kutip kelebihan finansial yang kita miliki, seperti itu. Jadi Tuhan mengingatkan kita, khususnya umat muslim, untuk berbagi. Apa yang kau punya, kau harus keluarkan untuk saudaramu yang kurang mampu. Dan sebagai penutup, saya sangat berterima kasih kepada seluruh rakyat, seluruh masyarakat Sumba, khususnya di Sumba Barat ini, terutama bagi saudara-saudara kita yang yang sama-sama ikut menjaga, mensukseskan perayaan Hari Raya Idul Adha, mulai dari ibadah sholat di lapangan, kemudian pilihan, dan masih banyak hal lain. Saya sangat berterima kasih. Kemudian saya berterima kasih juga kepada RRI Prosumba ya, yang memberikan kepada saya, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berbagi, kita bisa menyuarakan hal baik yang telah kita peroleh di momentum Idul Adha ini. Benar sekali. Oke, baik Kak Erna. Dan kami juga sangat berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang bisa diluangkan, karena di momen yang suci ini kita bisa
berbagi dan juga mengedukasi informasi buat saudara kita. Oke, karena terima kasih untuk kesempatannya di siang hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.